Tes 1 2 tes. Tes 1 2.
Tes, tes, 1, 2. Tes, 1, 2, tes. Ya. Shalom. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah pada hari ini Minggu 16 Juli 2023. Ibadah pertama tadi di Cimindi, ini ibadah kedua, dan bagi yang sudah hadir kami ucapkan selamat beribadah, selamat berbakti, dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga yang sudah mendapatkan linknya. Ya, kita bagi berdiri. Ajarku berharap. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan,
Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Allah yang baik, yang sudah menuntun kami tiba dan sampai dalam rumah-Mu Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Biarlah turunkan roh puji-pujian, penyembahan, roh dengar-dengaran kepada kami, supaya hadirat-Mu, kuasa-Mu kami nikmati Tuhan pada siang ini. Penuhilah ruangan ini dengan kasih-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami merasakan Allah bersekutu dengan kami. Allah memeluk kami dengan firman dan roh-Mu, bahkan memberkati kami Tuhan. Segala kesulitan tantangan hidup yang kami hadapi hari-hari ini, ketika kami beribadah, Tuhan akan menyelesaikan bagi kami. Tuhan akan memulihkan bagi kami, memberkati kami. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Yang Tuhan minta dari kami cukup percaya. Kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Semua persoalan, pergumulan akan terselesaikan, sehingga kami nanti pulang benar-benar dalam sukacita surgawi. Terima kasih Bapa. Kami usir segala anasir kuasa kegelapan setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua enyah dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kuduskan dan layakkan kami semua. Beri kami kesungguhan untuk beribadah, fokus kepada Tuhan, supaya kami melihat kuasa dan mujizat menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ibadah ini dan semua hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang melayani, dalam urapan dan tahbisan dari surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Jalan serta Yesus. Dia berjanji bahwa Dia akan bersama kita, menyertai kita dalam perjalanan hidup kita selama di dunia. Kita bagi berdiri, Tuhan menetapkan langkah-langkah.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terlepas, Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai silakan ya, Tuhan menopang ya, tidak sampai tergeletak. Pernah jatuh? Udah berapa kali? Tapi tidak sampai tergeletak, bangkit kembali ya. Kita ganti nyanyian kita, penyertaan Tuhan. Heranlah penyertaan Tuhan. Terkena coba dan ku merasa lemah, sebab tekanan hidup yang semakin memberat. Ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera, betapa ku aman di dalamnya. Ya pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Aku menderita sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salibmu ya Tuhan. Ku rasa tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Ya pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahan. Heran
hanya Dia memimpinku dan meninggalkan suatu teladan agar aku mengikut jejaknya. Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahan. Heranlah penyertaan Tuhan, heranlah penyertaan, heranlah penyertaan Tuhan. Menopang kita supaya kita tidak jatuh tergeletak, ya. Tapi Dia topang sehingga kita bisa tetap bangkit, bisa beribadah mengikut Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri. Tiang awan, tiang api. Terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan terik-terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu dari awal. Tak perlu terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa.
dengan kami di semua musim kehidupan kami, dan kami akan menikmati terus kemurahan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar duduk tenang seperti Maria dekat kaki Tuhan. Berfirmanlah, isilah bejana hati kami dengan air firman Tuhan yang murni, yang menyegarkan kami, menyejukkan hati kami, sehingga kami pulang benar-benar dalam damai dan sukacita surgawi. Tidak ada yang mengambil sukacita dan damai itu dari hati kami, sebab damai dan sukacita dari surga adalah damai yang kekal tinggal dalam hidup kami selama-lamanya. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kepada Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan perhatian kita kepada firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-30. Mazmur 18 ayat 30. Ya, kalau di situ ayat 31 berarti. Ya, kita baca bersama-sama. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Memang firman ini sudah didengar pada ibadah doa, tapi kita akan perdalam lagi. Bagaimana kita akan pertama akan kembali membahasnya terlebih dahulu. Dalam Mazmur 18 ini adalah nyanyian ucapan syukur Daud yang Tuhan nyanyikan, yang Daud nyanyikan kepada Tuhan setelah dia mengalahkan semua musuhnya, ya, dan dia terlepas dari cengkraman Saul. Nah, kalau kita lihat bagaimana jalan Tuhan adalah sempurna, kalau saya ganti dengan istilah yang persamaannya adalah terbaik, ya. Jadi adapun jalan Allah adalah jalan yang terbaik. Sempurna itu artinya salah satunya yang terbaik, ya. Makanya karena pernah kita dengar istilah jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi manusia, terlebih bagi Tuhan, karena Tuhan mengetahui setiap jalan kehidupan kita. Nah, jadi jalan Tuhan adalah yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang sempurna bagi Tuhan. Nah, mengapa jalan Tuhan disebut jalan yang terbaik? Disebut di dalam perkataan selanjutnya, karena jalan Tuhan, janji Tuhan adalah murni. Ya, kita tahu murni adalah tidak bercampur dengan unsur lain. Nah, itu murni, ya. Kalau air murni, dia tidak bercampur dengan unsur lain. Dia murni dari sumbernya, itu murni. Ya, kalau madu murni, dia sumbernya dari lebah. Nah, itulah murni, tidak dicampur dengan air. Nah, itulah yang disebut dengan murni. Emas juga. Emas kalau disebut murni, tidak dicampur dengan apapun juga. Makanya emas murni ini mahal harganya. Ya. Emas murni mahal harganya dibandingkan emas yang campur. Nah, jadi janji Tuhan dan jalan Tuhan itu
murni. Tidak boleh dimasuki unsur lain. Nah, unsur lain itu adalah pengaruh luar. Apa biasanya yang membuat firman Tuhan atau jalan Tuhan itu menjadi tidak sempurna dalam kehidupan kita? Yaitu kalau kita masukkan pikiran manusia. Ya, kalau pikiran manusia yang akan menonjol dalam jalan kehidupan kita, jalan Tuhan itu akan, kemarin kita sudah tahu, kalau pikiran manusia sudah bengkok, jalannya pun berbelat-belit. Ya, seperti Israel. Israel sebenarnya sudah mau masuk tanah Kanaan. Singkat sebenarnya, tetapi orang Israel sudah dicampur segala sesuatu dengan perasaan mereka, dengan pikiran mereka. Karena pada saat 12 orang pengintai sedang mengintai negeri Kanaan, ada 2 orang yang menyampaikan kabar yang baik, yang murni, tetapi ada 10 yang lain itu menyampaikan kabar yang busuk, kabar yang tidak baik. Kita tahu bahwa hampir semua orang Israel mendengar dan mereka percaya kepada 10 pengintai dibandingkan 2 pengintai. Nah, akhirnya kita tahu jalan Israel akhirnya berbelat-belit. Sebenarnya jalan Tuhan itu jalan yang sempurna. Nah, jadi pengaruh luar ini yang sering dicampur adukan oleh pikiran manusia. Ya, makanya ada orang ya ditanya oleh seseorang, ya, seorang menanya, nanti ibadah ya? Jawabannya biasanya apa? Kalau Tuhan menghendaki. Padahal sudah tahu kehendak Tuhan adalah ibadah. Jangan bilang kalau Tuhan menghendaki itu jadi alasan supaya orang tidak beribadah. Masa Tuhan tidak menghendaki ibadah? Jadi jangan pakai alasan yang itu tidak tepat. Jangan bilang kalau misalnya tidak mau ibadah, kalau Tuhan nanti menghendaki nanti saya ibadah. Kehendak Tuhan pasti mau ibadah. Ya. Kehendak kita malas ibadah, tidak mau ibadah. Itu sudah dicampurkan oleh pikiran manusia. Nah, jadi unsur lain, pengaruh luar, yaitu pikiran dan kehendak manusia. Apalagi kepentingan manusia. Kalau orang sudah punya kepentingan sendiri, ya jalan Tuhan pun dilabrak oleh dia. Ya, dilabrak oleh dia. Pikiran manusia, perasaan manusia, kepentingan manusia, bahkan memaksa manusia ini kepada Tuhan. Wah, walaupun dengan doa terpaksa, doa memaksa kepada Tuhan. Mungkin kita pernah seperti itu, ya, minta kesembuhan mungkin, ya, minta berkat melimpah, minta usaha dilancarkan, semua itu paksaan doanya kepada Tuhan. Tapi kita tidak tahu sebenarnya keinginan Tuhan. Dan kalau sudah melalui paksaan manusia, nanti rancangan dari Tuhan dia akan ubah menjadi rancangan diri sendiri. Kalau rancangan diri sendiri disebut rancangan kefasikan. Kalau rancangan diri sendiri, jalan sendiri, dia akan menemui jalan keluar atau jalan buntu. Jalan buntu. Bahkan guru saya sering menerangkan jalan buntu dan jalan yang membinasakan. Bukan hanya buntu saja, tetapi di ujungnya itu ada jurang. Itu jalan manusia. Jadi hati-hati kalau kita membuat jalan fasik, dia akan menjadi jalan buntu dan membinasakan. Nah, kita lihat bagaimana masa hidup Daud yang meyakini bahwa jalannya Tuhan itu jalan yang terbaik, jalan yang sempurna. Sekalipun kita tahu bagaimana Daud ini selama 18 tahun lebih lah ya, dia setelah diurapi menjadi raja, tetapi tidak mendapatkan tahtanya itu. Malah dia menjadi orang yang hampir mati, ya, mau dibunuh oleh Saul. Itulah kehidupan Raja Daud. Tetapi dia yakin bagaimana jalan Tuhan ini jalan yang sempurna, jalan yang terbaik. Tuhan selalu menuntun Raja Daud
Dan Daud hanya belajar saja mengikuti jalannya Tuhan. Dia mengikuti apa yang mau menjadi kehendak Tuhan. Ya, kita lihat dulu dalam 2 Samuel 15. Ini contohnya. Kita ulangi dulu, mungkin yang sudah dengar hari Selasa, kita dengar lagi sedikit. Ya, ini cerita tentang Raja Daud dikejar oleh anaknya sendiri. Ya, jadi memang masalah yang terbesar bagi orang tua bukan masalah tidak ada uang, bukan masalah penyakit saja, tetapi masalah yang paling membuat banyak orang tua artinya di sini batinnya tersisa kalau sudah mengalami masalah keluarga. Ada 2 Samuel 15 ayat 25. 2 Samuel 15 ayat 25. Pada saat itu Zadok ini imam memiliki nasihat supaya tabut Allah dibawa untuk menyertai Raja Daud. Tetapi Raja Daud berkata, lalu berkatalah Raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Karena kalau ada tabut Allah, ada kemenangan. Beberapa kali orang Israel membawa tabut Allah ketika sedang berperang, mereka mengalami kemenangan. Ya, kita baca bersama 2 Samuel 15 ayat yang ke-25. Lalu berkatalah Raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Nah, jadi yang dirindukan Daud ya memang kedudukannya yang semula, tetapi dia juga merindukan bagaimana bersama dengan Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat 26. Tetapi jika ia berfirman, begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ya, apa yang baik, apa yang terbaik di matanya Tuhan. Ya, Daud percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dan jalan yang sempurna. Nah, itulah iman Daud. Ketika dia diizinkan Tuhan harus jauh dari tahtanya. Bahkan anak yang dia kasihi memberontak kepadanya. Ya, mungkin orang tua mungkin ada yang merasakan atau belum merasakan, tapi kalau yang sudah merasakan, ini menjadi masalah yang menyiksa batin. Ya, kalau anak itu berontak kepada orang tua. Bahkan ada kisah anak berani memukul orang tua. Ya, saya dengar sendiri, menyaksikan bagaimana seorang anak berani memukul orang tua, berantem dengan orang tua, bukan hanya berantem adu mulut saja, tapi sudah menggunakan fisik. Ini hati-hati kita sebagai orang tua dan juga kita sebagai anak, jangan lawan orang tua kita. Ya, itu membuat batin orang tua nanti akan tersiksa. Ya, batin itu perasaan terdalam. Ya, perasaan terdalam melebihi hati kita. Ya, kita lihat bagaimana Daud ternyata punya masalah yang lebih berat dibandingkan kita. Ya, pada saat itu dia mengalami masalah yang paling genting. Kerajaannya direbut oleh anaknya sendiri. Ya, Israel itu hancur pada zaman itu karena terbelah. Ya, walaupun hancurnya ini dalam bentuk pembelahan terjadi, bagaimana orang banyak memihak kepada Absalom. Memihak kepada Absalom dan sedikit yang memihak kepada Daud. Hanya segelintir saja yang mengikuti Raja Daud. Selainnya bagaimana mereka aman. Ya, karena orang mau cari aman,
Kadang-kadang mengikuti jumlah yang terbanyak. Nah, begitulah keadaan Israel. Nah, kita kalau lihat kehidupan Raja Daud, apa yang dia kerjakan setelah mengalami permasalahan, ya dia bukan melarikan diri tanpa tujuan, tetapi tujuan Daud ini sangat jelas. Sangat jelas, yaitu kepada Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun ini adalah tempat di mana orang-orang yang berkeluh kesah datang kepada Tuhan. Ya, boleh di ayat yang bentar. 2 Samuel 15 ayat 30 boleh. Ya. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis dan kepalanya berselubung. Ia berjalan dengan tidak berkasut, juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepala, dan mereka mendaki sambil menangis. Ya, ayat yang ke-32. Tetapi Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Nah, jadi pada masa itu Bukit Zaitun adalah tempat di mana orang berkumpul. Ya, orang berkumpul. Ada juga orang yang sendiri datang kepada Tuhan karena mereka berkeluh kesah kepada Tuhan, mereka menyembah kepada Tuhan. Dan banyak orang juga di sana berpakaian kabung. Itulah tempat di mana Daud melarikan diri. Nah, makanya dalam permasalahan jangan lari kepada yang lain. Ya, jangan lari kepada anak, jangan lari kepada orang tua saja. Ya, apalagi jangan lari kepada dosa. Karena kita kalau sudah stres biasanya lari kepada dosa. Apalagi sekarang banyak hal yang bisa membuat orang itu tenang. Ya, contohnya orang merokok. Orang merokok itu tenang hidupnya. Betul nggak? Setiap dia hembuskan rokok, dia tenang. Setiap hembuskan, tenang. Setelah lepas hembusannya mulai gelisah, tidak tenang. Nah, itu rokok. Dan semua dosa membuat orang tenang saat melakukannya. Nah, tapi dia tidak sadar bahwa setelah melakukannya ada masalah yang akan dia timbulkan. Ya, kalau merokok ada. Ya, kalau merokok kira-kira ada dampaknya enggak? Ada. Ya. Merokok dapat menyebabkan sakit jantung, paru-paru, kanker dan lain sebagainya. Ya. Tapi orang takut? Oh, tidak. Bahkan orang punya alasan. Ternyata menurut pandangan saya, orang yang merokok itu lebih panjang umurnya. Itu orang merokok. Panjang umurnya, tidak sakit jantung, buktinya saya sehat. Yang lain nggak ngerokok mati, udah dah. Itu kalau ditanya orang merokok, alasannya atau jawabannya seperti itu. Memang ketika orang menghisap ada ketenangan, tapi dia lupa ada masalah yang akan dia timbulkan nanti suatu saat. Nah, jadi jangan lari kepada yang lain. Ya, larilah kepada Tuhan. Di Bukit Zaitun, ya kita sudah mendengar, disitulah tempat di mana buah zaitun itu diambil. Dan buah zaitun itu ketika diambil, dia ditumbuk, diperas sampai mengeluarkan minyak. Itulah buah zaitun. Ya, apa yang
dia kerjakan buah zaitun itu sehingga menghasilkan minyak, dia memberikan cahaya bagi pelita. Nah, itulah orang yang dekat dengan Tuhan, walaupun seperti diperas kehidupannya, tapi orang yang punya kemuliaan adalah orang yang mau menderita bersama dengan Tuhan. Nah, karena di balik salib ada kemuliaan. Itu sudah jelas. Di balik salib ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak. Ya, kalau tidak mau bangkit dimuliakan, jangan menderita. Kalau kita mau menderita, pasti akan dimuliakan. Ya, kalau tidak mau salib, tidak ada kemuliaan. Nah, kita kembali kepada Mazmur tadi mengenai jalan Tuhan yang sempurna. Nah, kalau kita lihat nama Daud artinya kekasih. Ya, nama Daud artinya kekasih, yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Daud bukan saja dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia mengasihi Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Kita lihat jalannya Daud ini sempurna dan murni, yang terbaik, dan juga tidak mendapat campur tangan dari manusia. Sampai Daud pernah dibujuk oleh temannya, ayo bunuh Saul. Daud tidak mau. Ayo, ini sudah ada di depan matamu, tinggal tancapkan kepada kepalanya Saul. Daud tidak mau. Itu pikiran manusia. Tapi Daud hanya berpegang kepada firman Tuhan. Nah, sekarang kita harus, apa yang kita harus ketahui dari jalannya Tuhan. Ya, jalannya Tuhan itu punya beberapa ciri. Yang pertama, tidak terselami. Ya, jalannya Tuhan yang pertama itu tidak diselami. Tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Kita baca bersama-sama. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Teruskan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Teruskan, ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Nah, jadi jalan Tuhan itu tidak terpikirkan oleh manusia, tidak terselami oleh pikiran manusia. Betapa jauhnya, ya, sejauh tinggi bumi dengan langit. Langit itu tidak, sampai sekarang belum ada pengetahuan yang bisa menjelaskan secara detail, ya, langit itu seperti apa, bagaimana jumlah bintang. Ya, ada yang menyebutkan jumlah bintang di langit itu melebihi jumlah pasir di tepi laut. Pasir di tepi laut. Para ahli yang menyatakan seperti itu, karena mereka mengkalkulasi bagaimana pantai di tepi laut jumlahnya berapa kilometer dan panjangnya pantai itu berapa meter, berapa banyak pasir segenggam atau semeter. Ya, mereka menghitung, ya, menghitung. Sehingga mereka dapat menyimpulkan bagaimana jumlah bintang di langit melebihi jumlah pasir di tepi laut. Boleh nanti searching aja di Google. Ya, itu hitungan sederhananya. Dan bagaimana galaksi kita
dengan galaksi yang lain. Wah, berbagai macam galaksi. Nah, kita tidak tahu, tapi jumlahnya dikatakan. Nah, itulah bagaimana tidak bisa diselami sebenarnya. Dan dalamnya samudra, dalamnya air juga tidak bisa diselami. Karena hanya 5% saja. Hanya 5% lautan yang pernah diselidiki oleh manusia. 95%-nya itu rahasia. Tidak ada orang yang dapat detail menjelaskan. Hikmat manusia terbatas. Nah, begitu juga hikmat manusia tidak bisa disamakan dengan hikmat Tuhan. Betapa tingginya langit dan betapa dalamnya samudra, lautan. Itulah hikmat Tuhan. Ya, siapa yang membuat langit? Tuhan. Siapa yang membuat laut? Tuhan. Tuhan yang tahu menyelami semua dasar laut. Tahu Tuhan apa yang ada di dalam laut. Manusia tidak bisa. Bahkan kemarin ada ya kisah orang mau menjelajah, ya katanya liburan untuk melihat bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic. Mungkin ada yang pernah mendengar, ya. Karena begitu dalamnya bangkai itu meledak, ya, kapal selamnya itu meledak. Bahkan dikatakan semua orang yang di dalam kapal selam itu semuanya meninggal. Ya, orang mau menyelami dasar laut, ya. Katanya ini kematian yang paling termahal. Karena untuk masuk satu orang itu berapa puluh M kalau saya tidak salah. Akhirnya meninggal semua. Ya, kita turut prihatin memang. Tapi itulah manusia. Sudah diperingatkan, jangan. Karena tidak mungkin ada kendaraan yang bisa menyelam ke berapa ribu meter. Pasti kapal selam pun akan hancur. Karena tekanan di laut itu tinggi sekali. Bahkan orang kalau mau nyelam situ pasti akan hancur, mati. Nah, itulah jalan di bawah tidak bisa diselami oleh manusia. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan tidak terselami jalannya. Tambah di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ya, kita baca bersama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Teruskan ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, artinya bagi kita tidak dapat memahami pikiran Tuhan, ya, rancangannya Tuhan, keputusannya, ketetapannya dan jalannya. Siapa yang mungkin yang menyadari bahwa kita sudah ada pada hari ini. Kita mungkin merancang dari kecil, dari sekolah sudah mau menjadi ini itu, tetapi Tuhan bantingkan setir kita, ya, kepada sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Oh, saya dulu punya pengalaman, saya sekolah, tetapi setelah lulus saya pindah haluan, bukan menjadi seorang pegawai, ternyata menjadi seorang pedagang. Pedagangku bukan pedagang di toko besar, pedagang di pinggir jalan. Pedagang di pinggir jalan. Saya ikuti saja alurnya. Ya, bahkan pedagang, kalau kata orang disebut pedagang kaki lima, saya ikuti. Ya, jalannya Tuhan. Setelah beberapa tahun sampai sekarang, saya baru mengerti mengapa Tuhan harus membuat jalan seperti ini. Ya. Setelah berdagang kaki lima,
Ternyata wali kotanya Pak Ridwan Kamil. Tahu Pak Ridwan Kamil ya? Dia harus semua itu bersih. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah lihat Astana Anyar, itu kan ada tamannya. Tamannya itu tempat saya jualan dulu. Ya, karena disuruh harus bersih taman, akhirnya diperbaiki, dibagusi. Akhirnya digusur saya. Akhirnya dipindah kemana. Wah, pokoknya jalannya itu tidak terselami. Wah, seperti inilah jalannya Tuhan. Ada maksudnya. Tetapi kita tahu jalannya Tuhan, jalan yang terbaik. Asal jangan di luar dari kebenaran. Kalau di luar kebenaran itu di luar jalan Tuhan. Ya, di luar dari kekudusan itu di luar dari jalan Tuhan. Asal kita benar hidup di tengah-tengah jalan yang kita hadapi, itu jalannya Tuhan. Ya. Rancanganku bukan rancanganmu, setinggi langit dari bumi, demikianlah jalanku. Ya, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, seperti itulah rancangan Tuhan. Tetapi bagaimana sikap kita mengenai rancangan Tuhan? Yang harus kita sikapi dari rancangan Tuhan, yang pertama kita harus percaya. Ya, kalau kita sedang mengalami jalan yang berliku-liku, bahkan dalam Roma itu sebenarnya jalan apa yang disebut jalan sempurna, yaitu jalan salib. Ya, jalan penuh penderitaan bersama dengan Tuhan. Jangan menderita tetapi tidak bersama dengan Tuhan, hancur seperti itu. Ya, kalau kita menderita tetapi bersama dengan Tuhan, penderitaan itu akan kita rasakan kebahagiaan. Bahkan dikatakan kasih karunia begitu besar kepada orang-orang yang mau menderita bersama dengan Tuhan. Karena orang yang mau menderita bersama dengan Tuhan dikatakan itulah orang pilihan. Kasih karunia Tuhan melimpah bagi orang yang mau menderita di jalannya Tuhan. Ya, sikap kita yang terbaik karena pikirannya Tuhan tidak bisa diselami oleh kita. Kita percaya. Ya, kita memiliki iman. Dan iman inilah yang membawa sukacita kepada kita. Kalau hidup tanpa iman, adanya duka cita. Sekalipun hidupnya tidak susah, tidak menderita. Tetapi kalau orang punya iman, sekalipun menderita, hidupnya mengalami sukacita. Ini memang jalan yang tidak bisa diselami. Ya, guru saya sering menerangkan, banyak orang yang mungkin mengejek ketika orang bersusah-susah, tapi dalam dirinya ada sukacita. Ya, yang mungkin orang lain rasakan duka cita, tapi yang kita rasakan malah sukacita. Tapi berbanding terbalik, orang di luar sana kita lihat, wah sukacita ternyata ya. Wah banyak sekali kita lihat orang di luar sana punya mobil banyak. Ya, saya mendengar saksian juga ya. Punya penghasilan, punya usaha, tetapi ketika ditelusuri dari dalamnya, ternyata batinnya terluka, nikahnya hancur. Ya, mungkin kita lihat sukacita, tapi dalam diri dia duka cita. Nah, jadi jalan Tuhan tidak bisa diselami. Yang penting kita punya iman, percaya. Dan iman ini yang membawa kita sukacita. Dan kalau iman ditambah sukacita, itu akan menimbulkan kekuatan. Ada amin? Ya. Karena orang yang bersemangat, dia dapat menanggung segala macam penderitaan, segala macam pergumulan. Apa yang terbaik dari sikap kita? Percaya. Dan juga jangan mencari jalan sendiri. Ya, jangan mencari jalan sendiri. Itu yang pertama. Sifat dari atau ciri dari jalan Tuhan
tidak dapat diselami. Ya, mungkin kita mau berkehendak sesuatu, berkehendak ini itu, tapi seperti Tuhan tidak mengizinkan. Seperti Tuhan tahan. Ya, seperti Tuhan tidak membiarkan rencana kita terjadi. Ya, imani. Kalau memang rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita, imani. Mungkin kita seperti ditahan, atau mungkin kita harus menyingkir dari segala sesuatu, seperti Daud. Kita imani. Seperti Daud mengatakan, percaya bahwa jalan Tuhan yang terbaik. Yang kedua, apa yang disebut jalan Tuhan? Mazmur 37 ayat 23, Mazmur 37 ayat 23. Ini ayat yang tidak asing lagi karena sering kita nyanyikan. Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-25. Kita baca bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Teruskan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, jadi kita percaya ya, anak kita, apalagi kita, bukan orang yang ditinggalkan. Dan anak kita atau cucu kita tidak meminta-minta roti. Artinya di sini menjadi beban, ya, jangan jadi beban bagi orang lain, ya. Beban nggak kalau ada orang minta-minta. Sekali mungkin tidak, 2 kali tidak, 3 kali ini orang minta-minta terus. 1-2 kali kita bisa beri, 3 kali sudah jadi beban, 4 kali wah jauh saya daripada dia, wah jangan dekat-dekat. Itu ya. Jadi anak Tuhan jangan jadi beban hidup bagi orang tuanya. Ya. Orang tua bagi anaknya bisa juga. Karena sekarang ada namanya generasi sandwich katanya. Generasi kejepit. Jadi seperti anak itu di tengah-tengah, dihimpit oleh anak, dihimpit oleh orang tua. Ya, kebutuhan anak dicukupi oleh dia, kebutuhan orang tua juga. Ya, jadi orang tua memang dianjurkan tetap beraktivitas. Ya, jangan jadi beban juga. Kecuali sudah banyak emasnya dalam, wah, sudah banyak emasnya, tabungan banyak, silakan ngongkang-ngongkang. Tapi kalau belum, ya berusahalah sebisa mungkin, sampai mungkin tidak ada lagi tenaga, ya kecuali anak sudah, wah Pak nggak usah kerja, wah itu enak ya, makanya punya anak yang berbakti sama orang tua. Wah kalau anak-anak, ya kalau anak lihat orang tua, malah orang tua merasa, ya merasa anak ini terbebani gitu. Ya anak itu seperti memberi tetapi terpaksa. Ya, makanya kita sebagai orang tua jangan hidup bermewah-mewah juga. Sederhana aja, ya. Anaknya baru maju dikit minta mobil, minta rumah, minta kendaraan dan lain sebagainya. Boleh, tapi lihat dulu semuanya segala sesuatu. Lihat dompet anak. Jangan asal minta-minta saja, ya. Jadi jangan jadi beban, ya. Kita harus hidup sederhana, mandiri, tidak jadi beban, tahu diri, bisa jaga diri.
Itulah ya, bisa jaga diri, mandiri sama tahu diri. Supaya jangan jadi beban ya. Ya, ada amin? Ya. Jangan jadi beban ya. Enggak ya. Jangan minta-minta. Jangan berhutang. Berhutang bayar loh ya. Semua itu harus benar hidup kita. Ya. Ya, kita lihat bahwa orang benar itu ditetapkan oleh Tuhan jalannya. Ya, ditetapkan artinya itu Tuhan yang memutuskan. Tuhan yang menentukan. Menetapkan juga akhirnya kita tetap Tuhan yang meneguhkan. Nah itulah arti menetap. Tuhan yang meneguhkan, bahkan Tuhan yang menguatkan. Supaya bagaimana perjalanan kita tetap, jangan takut. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang tetapkan, yang memutuskan, yang menentukan, yang meneguhkan jalan kita, bahkan menguatkan jalan kita. Nah, sehingga kita menjadi orang-orang benar yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu orang benar. Orang benar tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika Tuhan menetapkan jalan kita? Kita taat kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menetapkan, kita ikhlas. Ya, karena ketika Tuhan menetapkan, berarti kita tidak bisa menetapkan jalan kita. Kita tidak bisa paksakan jalan kita. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menetapkan jalan kita, sikap kita harus taat, ikhlas juga kalau tidak sesuai dengan rancangan kita. Tetap tabah dan kuat. Nah, orang yang kuat tabah tidak akan kecewa. Karena banyak orang ketika ditetapkan jalannya oleh Tuhan, ditentukan jalannya oleh Tuhan, banyak orang kecewa. Ya, kecewa. Mungkin sekarang ditetapkan Tuhan, ada memiliki penyakit. Mungkin ditetapkan oleh Tuhan harus mengalami jalan yang berliku-liku. Mungkin ditetapkan oleh Tuhan mengalami jalan yang turun sekarang ke lembah. Tetap kuat, ya, tidak kecewa. Orang yang tidak kecewa itu bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur juga karena Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Ada amin? Ya, yang ketiga, jalan Tuhan itu memiliki ciri. Yang pertama, tidak bisa diselami. Dan yang kedua, jalannya Tuhan berarti jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jalan yang diatur oleh Tuhan. Jalan yang diputuskan, nanti ditentukan. Orang-orang bisa memikirkan jalan-jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan suatu saat. Ya. Dan yang ketiga, tujuan dari jalan Tuhan, dari rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi tujuannya untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita juga akhir-akhirnya. Ya, sebenarnya kalau kita ikut Tuhan, yang untung Tuhan atau kita? Kita.
Kalau kita tidak ikut Tuhan, yang rugi Tuhan atau kita? Ya, Tuhan sebenarnya tidak ada kepentingan dengan manusia. Ya. Sebenarnya Tuhan di surga damai sejahtera tanpa manusia ya. Ya betul nggak ya? Siapa yang menyusahkan, malaikat atau manusia? Wah, manusia. Kalau malaikat sudah gugur, malaikat itu sudah menjadi iblis. Tapi manusia, ya, manusia ini berbeda sekali karena gambaran dan bayangan daripada Tuhan. Ya, walaupun sebenarnya manusia ini yang buat sakit hati Tuhan. Betul? Saya sering menerangkan kepada warga binaan di penjara, mainannya iblis itu manusia. Ya. Tapi mainannya manusia Tuhan. Ya, ngeri ya. Iblis gak berani mempermainkan Tuhan loh. Kalau dia ketika orang Gerasa dia ketemu dengan Tuhan, dia sujud menyembah. Ya, sujud, ya. Sujud, takut iblis sama Tuhan. Tapi manusia gak pernah takut sama Tuhan. Ya itu manusia mainannya Tuhan. Yang sering mempermainkan Tuhan siapa di sini? Berbuat dosa itu mempermainkan Tuhan loh. Ya, mempermainkan Tuhan. Nah, itu mainannya manusia ya, keren sekali sekarang. Mainannya bukan ecek-ecek, Tuhan dipermainkan. Nah, jadi itulah manusia. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi semua tujuannya untuk kebaikan kita. Ya. Tapi kita lihat, harus tahu dulu apa yang membuat kehidupan kita baik. Dan ini juga menjadi rancangan Tuhan. Yaitu kalau rancangan kita nanti memiliki tujuan damai sejahtera. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ada amin? Merasa celaka atau enggak nih? Ya. Seperti Israel. Yeremia 29 ayat 11 ini ditujukan kepada orang Israel yang sedang dibuang di negeri Babel, seperti kecelakaan. Tapi Tuhan memastikan ini bukan kecelakaan. Ya. Tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera kita sudah tahu apa artinya damai. Damai itu kalau peperangan tidak ada lagi. Ya, peperangan tidak ada lagi. Artinya menang, damai sejahtera. Ingat, Salomo artinya damai sejahtera. Shalom. Ya, Salomo. Mengapa ketika Raja Salomo bertahta atau menjadi raja, Bait Allah itu bisa dibangun? Ya, karena ketika Raja Salomo tidak ada peperangan, damai. Ya, damai. Coba kalau ada peperangan, baru saja dibangun hancur, belum beres hancur. Ya, tapi ketika ada damai, kita bisa membangun. Ya, kalau rumah damai bisa bangun nggak? Ya, kalau rumah sedang hancur-hancuran, ya, sedang tidak damai, perang antara anak dengan orang tua, bangun segala sesuatu hancur nanti. Betul atau salah nih? Wah, mana nggak mengalami? Mudah-mudahan janganlah ya.
Ya, jadi ketika damai sejahtera barulah bisa dibangun segala sesuatu. Nah, jadi inilah kebaikan. Israel juga ketika mereka sudah dibuang, ada saatnya mereka mengalami damai sejahtera sehingga dibangun bait Allah yang kedua. Nanti juga Israel akan dibangun juga bait Allah. Itu ketika sedang damai. Sedang damai. Kalau perang sekarang nggak mungkin. Ya, nanti mungkin ada masa-masanya damai, tentram, bisa dibangun, baru dibangun bait Allah yang ketiga. Nah, kita kembali, damai sejahtera itu tanpa peperangan. Ya, artinya di sini damai. Dan bisa menjadi artinya sudah menang. Ya. Kalau sudah mengalami kemenangan, barulah ada damai sejahtera, ada ketenangan. Jadi damai sejahtera ini bisa didapatkan ketika kita sudah menang. Tidak ada lagi pertikaian. Terutama jangan ada pertikaian, permusuhan antara kita dengan manusia. Ya, makanya hiduplah damai dengan semua orang. Saya ketika sudah sekolah kitab, yang saya pikirkan satu kemarin, ya, saya ada hutang, ada hutang pertama. Wah, ada hutang saya kepada seorang nih. Yang pertama saya tekankan dalam hati saya, bayar dulu hutangnya, bayar hutang dulu supaya damai, ya. Hutang uang dan hutang dosa. Saya pertama-tama itu bayar dulu, terus saya cari orang yang pernah saya sakiti. Ya, saya datang kepada dia, saya mohon maaf. Ya, mungkin dulu pernah berkata tidak mengenakan, akhirnya damai sejahtera itu didapatkan. Ya, kita sudah menang atas keegoisan kita, atas kehendak kita, ketinggian hati kita, itu sudah menang. Jadi tidak ada permusuhan antara kita dengan manusia. Sama, jangan ada permusuhan. Ya, rancangan dari Tuhan, rancangan damai sejahtera, dan jangan ada permusuhan antara kita dengan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan. Ya, kita dikoreksi, saya pun dikoreksi. Itu yang pertama, damai sejahtera, rancangan Tuhan untuk kepentingan kita. Kalau ada damai sejahtera. Dan yang kedua adalah hari depan yang penuh pengharapan. Ada amin? Ada amin? Ya, hari depan kita penuh pengharapan. Apa artinya bagi kita? Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Ayat terakhir saja. Inilah tanda orang yang hidup penuh dengan pengharapan. Bukan saja hanya masa depan baik, kaya, ya, diberkati Tuhan. Tapi kita lihat, diberkatilah, kita baca bersama-sama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Teruskan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, inilah orang yang punya pengharapan. Kalau kehidupannya melekat kepada Tuhan. Tujuan dari rancangan Tuhan adalah pertama membawa damai sejahtera, dan yang kedua membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Buat apa masa depan cerah tapi makin lama semakin jauh hidup kita dengan Tuhan? Sia-sia semua. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang yang punya masa depan yang penuh pengharapan. Tujuan Tuhan ini, ya, semakin kita mengandalkan Tuhan, ya, buat apa kita dalam hal dunia sukses, wah, punya orderan sana sini, tapi semakin jauh itu bukan tujuan Tuhan, bukan tujuan. Makanya perjalanan kehidupan kita sebenarnya adalah perjalanan secara rohani, ya. Kadangkali kita harus pisahkan perjalanan kita secara jasmani dan rohani. Karena kita sering campur adukan. Wah, ini kalau saya sukses tandanya saya diberkati Tuhan. Bukan itu juga ukurannya, ya. Ukurannya adalah semakin kita mengandalkan Tuhan. Ada amin? Ya. Firman Tuhan cukup sampai sini. Baiklah, kita jadi orang yang diberkati, yaitu dalam hal kita semakin dekat kepada Tuhan, itu kekayaan yang sesungguhnya. Jalan kita memang tidak bisa diselami, tetapi tujuannya untuk kebaikan. Kita nyanyikan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu padu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, keindahan arti kehadiran-Mu turun. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu padu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhan hadir dalam kesulitan umat Tuhan. Bukit-bukit, gunung-gunung pun melompat pindah demi Israel. Laut pun terbelah demi Israel. Sebab Israel itu miliknya Tuhan, umat kesayangan. Tapi lebih daripada itu, kesayangan Tuhan sekarang adalah kita ini orang-orang percaya. Kita ini milik kesayangan yang disebut sebagai mempelainya Tuhan, pengantinnya. Dia peduli pada kita. Dia terus mengasihi kita. Kesulitan memang pasti ada. Nanti setelah di surga barulah semua selesai perjalanan, selesai peperangan. Tinggal menikmati indahnya Yerusalem. Tapi selagi di dunia masih dalam perjalanan menuju Yerusalem. Tapi tiang awan, tiang api, itulah firman dan Roh Kudus selalu menyertai kita, selalu menuntun kita menghadapi semua kesukaran, peperangan, tantangan. Selalu ada kemenangan, selalu terbuka jalan di tengah kesulitan. Mari yang mau didoakan, angkatlah tangan kanan, tangan kirimu taruh pada dadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan, yang berada di padang gurun yang tandus, penuh tantangan dan kesulitan. Tetapi tiang awan, tiang api menuntun kami. Itulah firman dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Segala kesulitan apapun yang kami hadapi, Tuhan pasti bisa membuka jalan. Tuhan pasti bisa menolong dan menyingkirkan segala rintangan, hambatan. Gunung-gunung pun bisa melompat-lompat demi umat-Mu Israel. Engkau membuka jalan bagi kami semua. Engkau bisa menyingkirkan semua dan meratakan jalan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah setiap umat-Mu Tuhan. Apa yang kami doakan dan kami minta, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab pergumulan kami, supaya kami pulang penuh sukacita. Damai yang dari Tuhan kami bawa dalam perjalanan hidup kami, dimanapun kami berada, di pekerjaan, di rumah, waktu berbaring, waktu kami sedang berpikir masa depan kami. Tetaplah Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sakit raba penyakit dengan tangan kiri, yang mengikuti secara online juga, tangan kanan tetap angkat. Hamba berdoa buat anak-Mu, seberapa yang sedang menderita, kurang sehat, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus mengampuni dosamu. Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita serahkan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian Kutak Cemas.
Engkau sahabat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa ceria, itulah Yesus juru selamatku. Bukan cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang tenang. Oh kasihnya bersalah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga, sebab itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang tenang. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang memimpinku ke negeri yang Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan pasti membalas berlipat kali ganda. Warta jemaat kita doakan mereka yang masih sakit, Opo Romando yang perempuan, kemudian Mama Hendra, Saudari Yuli Huta Barat, Bapak Mirjan, Bu Hani, Mama Stephen. Ya, kita doakan juga ya Ibu Lydia kurang sehat dan juga yang sedang hamil. Ya, Pak Paulus juga kita doakan ya. Lisnawari penantian untuk masa bersalin. Kita bagi berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan mengasihi kami dan kami sering lemah. Itulah manusia kami. Tapi Engkau sudah memikul segala dosa kami di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit kami disembuhkan. Disembuhkan oleh Tuhan. Bagi bilur-bilur Tuhan, apapun penyakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Opo Romando, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Mama Hendra juga pulihkan, sembuhkan. Yuli Huta Barat Engkau pulihkan, sembuhkan. Bapak Mirjan juga, Bu Hani juga, Mama Stephen, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka semua. Juga Saudari Lydia, Pak Paulus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Juga Lisnawari penantian untuk masa bersalin, tolong supaya dia dan juga bayi bisa sehat dan selamat, ibu dan bayinya. Juga bidan yang menangani, Tuhan tolong dana atau biaya diperlukan, Tuhan mencukupinya. Engkaulah sumber kekuatan kami. Bagi anak-anak-Mu yang belum punya usaha pekerjaan, kami berdoa Tuhan ciptakan lapangan pekerjaan usaha bagi mereka. Engkaulah
pendengar doa, dan Engkau pasti memberi yang kami minta padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hentarkan anak-anak-Mu pulang dengan selamat, penuh sukacita surgawi. Tidak ada yang perlu kami takuti, kami gelisahkan, sebab Allah selalu menyertai kami di semua musim kehidupan kami. Janji-Mu adalah penyertaan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, membawa kami kepadamu, ke surga-Mu yang indah dan mulia. Tempat tidak ada lagi ratap tangis, perkabungan duka cita. Terima kasih Tuhan. Berkati tetangga kami juga, pemerintahan setempat, RT, RW kami juga, Pak Lurah atau Kepala Desa. Berkati juga Muspika Ngamprah di sini, juga Bupati Bandung Barat. Berkati Pak Gubernur kami Ridwan Kamil, Pak U. Berkati juga, berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin. TNI Polri berkati, lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat pulang. Tuhan